Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asuransi syariah. Nah, di mana asuransi syariah ini adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta. Yang dilakukan itu melalui pengumpulan atau pengelolaan dana tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, asuransi syariah ini menggunakan prinsip sharing of risk, di mana resiko dari satu orang atau pihak yang dibebankan ini kepada seluruh orang atau pihak yang menjadi pemegang polis. Dapat dikatakan bahwa peran perusahaan asuransi syariah adalah melakukan pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima pemegang polis. Nah, di sini ada keunggulan asuransi syariah. Nah, keunggulan asuransi syariah itu ada beberapa. Yang pertama itu pengelolaan dana menggunakan prinsip syariah Islami. Nah, hal ini menjadi salah satu perbedaan yang cukup signifikan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, di mana pengelolaan dana perusahaan asuransi syariah itu harus memenuhi prinsip syariah. Sebagai contoh itu, dana tersebut tidak dapat diinvestasikan pada saham dari emiten yang memiliki kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang tidak atau dilarang menurut syariat Islam. Nah, itu juga sudah termasuk dalam perjudian atau kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa haram berdasarkan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Nah, yang kedua itu ada transparansi pengelolaan dana pemegang polis. Nah, pengelolaan dana oleh perusahaan ini dilakukan secara transparan, baik terkait penggunaan distribusi dan surplus under metering maupun pembagian hasil investasinya. Nah, yang ketiga ada pembagian keuntungan hasil investasi. Nah, hasil investasi yang diperoleh dapat dibagi antara pemegang polis atau peserta ini baik secara kolektif atau individu dan perusahaan asuransi syariah sesuai dengan akad yang digunakan. Yang keempat itu ada kepemilikan dana. Pada asuransi syariah, kontribusi atau premi tersebut sebagian menjadi hak milik perusahaan asuransi syariah, sebagian pengelola dana, dan sebagian lagi menjadi milik pemegang polis secara kolektif atau individual. Yang kelima, tidak berlaku sistem dana hangus. Misalkan dana kontribusi premi yang disetorkan sebagai tabarruk dalam asuransi syariah tidak hangus meskipun tidak terjadi klaim selama masa perlindungan. Dana yang telah dibayarkan oleh pemegang polis tersebut akan tetap diakumulasikan di dalam dana tabarruk yang merupakan milik pemegang polis secara kolektif. Nah, yang terakhir adanya alokasi dan distribusi underwriting. Dalam sektor asuransi syariah dikenal istilah surplus underwriting, yaitu selisih lebih dari total kontribusi pemegang polis ke dalam dana tabarruk. Nah, setelah ditambah recovery claim dari reasuransi dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi reasuransi dan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu. Nah, untuk produk asuransi syariah saat ini tersedia sangat beragam dan jenisnya pula hampir sama dengan yang biasa teman-teman temukan di asuransi konvensional. Nah, secara umum produk asuransi tersebut dapat dikelompokkan itu menjadi dua. Nah, yang pertama itu produk asuransi syariah yang memberikan manfaat berupa santunan atau penggantian jika musibah, misalnya meninggal dunia, sakit,
kecelakaan, kerusakan atau kehilangan harta benda. Nah, yang kedua adalah ada produk asuransi yang memberikan manfaat asuransi berupa santunan jika peserta meninggal dunia, dan manfaat itu berupa hasil investasi. Nah, pada produk ini sebagian kontribusi premi yang dibayarkan oleh peserta akan dialokasikan untuk dana tabarruk, dan sebagian lainnya itu dialokasikan menjadi investasi peserta atau polis. Nah, ada 3 kendala yang membuat industri asuransi syariah ini masih dianggap tertinggal dibanding industri asuransi konvensional. Yaitu yang pertama, masalah permodalan. Yang kedua juga ada sumber daya manusianya yang kurang. Dan yang terakhir itu kan dalam asuransi ini masih ada tanggapan bahwa asuransi itu haram. Nah, ada pula kendala pengembangan asuransi. Dalam pengembangan asuransi ini ada beberapa kendala. Yang pertama itu rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah. Nah, yang kedua ada juga asuransi bukanlah bank yang banyak berpeluang untuk bisa berhubungan dengan masyarakat dalam hal pendanaan atau pembiayaan. Yang ketiga ada asuransi syariah sebagaimana bank dan lembaga keuangan syariah lain masih dalam proses mencari bentuk. Nah, yang terakhir itu rendahnya profesionalisme sumber daya manusia atau SDM-nya itu menghambat laju pertumbuhan asuransi syariah. Ada beberapa prinsip dalam asuransi syariah yang diantaranya itu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip tolong menolong, prinsip kerjasama, prinsip amanah, prinsip menghindari riba, prinsip menghindari maisir, prinsip menghindari garar, dan terakhir itu prinsip menghindari riswah. Di sini pula saya akan menjelaskan sedikit tentang cara mendapatkan produk asuransi syariah. Nah, yang pertama itu calon nasabah itu menentukan dan mencari informasi produk asuransi. Nah, yang kedua, calon nasabah menghubungi perusahaan atau agen asuransi syariah. Nah, yang ketiga, calon nasabah melengkapi data dan dokumen. Kemudian itu perusahaan melakukan survei. Nah, setelah melakukan survei, perusahaan akan menyetujui permohonan. Nah, kemudian itu perusahaan akan mengirimkan polis kepada nasabah. Nah, yang terakhir itu kemudian nasabah itu akan membayar kontribusi premi. Nah, di sini itu terdapat calling off period, di mana hak nasabah untuk mempelajari polis ini ada 14 hari setelah polis diterima. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.